Oke, ini ya. Nah, ini kalau ngasih warnanya ya sama lah. Background ya, nih background. Tapi Pak Jerawi Warna ya disesuaikan lah mana yang bagus kan. Nanti itu perlu dihilangin nggak tulisan text field? Kalau pengen dihilangin boleh ya. Atau dari coding juga lebih gampang gitu. Kita nggak perlu kerja 2 kali lah gitu. Kita buat codingnya nanti namanya lah refresh data, clear data. Jadi otomatis udah nge-clear dia. Ya. Ini ya sama kayak tadi lah. Kita rubah dulu edit text-nya, kita ganti namanya jadi simpan. Klik kanan edit text lagi jadi edit boleh atau update boleh. Sorry. Nah, ini dia kecilan ya. Nah, kita besarin. Klik kanan lagi, hapus. Klik kanan lagi, refresh tadi. Ini cari dan yang ini keluar. Ya, kadang perlu enggak juga sih keluar itu ya. Kan kita buatin aja. Biar dia flat. Nah, ini sih dia ribetnya itu dia kalau kita sebut sih namanya dia nyesuaiin dengan teks sih konten gitu. Jadi kita harus atur lagi teks ukuran ininya. Nah, oke seperti itu ya. Nah, tadi ada gambar tuh, ada icon. Kalau misalkan pengen nyisipin icon ya caranya sama juga sih. Anda klik, ambil properties. Nih, kalau misalkan properties sama si palette-nya hilang kemana sih dicari gitu ya? Anda bisa cari di sini ya. Windows, IDE Tools. Nah ini dia. Anda klik aja, nanti dia nongol lagi. Ya, sama kayak tadi, project juga di situ, navigator juga di situ. Nih IDE Tools namanya. Kalau hilang, kayak gini lah misalkan nih kan, close kayak gini kan ya, kayak gini kan. Nah ini kan hilang deh nih. Nah Anda bisa temukan dari sini, klik. Ini ambil palette. Nah dia nongol lagi. Ambil properties. Oke, seperti itu. Masukin gambarnya, icon kita sebut ya namanya. Kita bisa klik ini ya. Lalu kita ambil icon. Nah, tapi sebelum itu tadi kita belum ubah. Tadi saya bilang kan ada beberapa komponen yang cuman gunanya label aja, tampilan aja kan gitu. Ada komponen yang kita gunakan sebagai media eksekusi. Nanti waktu kita jalankan itu ada JText field 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Lalu kita punya button di sini. Tadi kita belum kasih nama. Nah, kalau JText field itu pasti kita akan pakai dia. Kenapa? Karena kita ngetikin kode buku di situ, judul di situ, sampai di tahun terbit di situ gitu. Itu yang saya sebut dengan nama komponen yang akan kita jadikan sebagai media eksekusi. Jadi dia wajib kita kasih nama. Ya, maksudnya itu kita kasih nama sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau perlu, sarannya adalah sesuaikan dengan nama kolomnya juga ini. Misalkan contoh ini, ya, klik kanan, kita change variabelnya. Saya kasih namanya JTXT kode atau KD buku. Nah, kalau misalkan Anda pengen juga ngasih teksnya, ya silakan. Ya, misalkan kayak gini. Kalau kayak gini aja nggak masalah deh ya. Yang penting variabelnya sebaiknya ditukar. Kenapa gitu? Kan dia udah punya nama gitu ya. Pertama ya, apakah kita akan ingat nanti namanya satu ini apa, dua ini apa, tiga ini apa, empat ini apa, lima ini apa kan gitu. Sama kayak button. Button ini dia nanti namanya kan jadi button 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau Anda bisa hafal sih ya oke-oke aja sih gitu ya. Cuman kalau kita bekerja secara tim biasanya ya pasti bingung gitu. Ini apa? Nggak mungkin yang kita nanya ke teman yang buat sebelumnya, ini satu nih tadi ini nih gitu. Sebaiknya untuk mempermudah kita, nggak pun kita kerja tim, kita kerja sendiri, sarannya kita kasih dia nama. Ya, oke. Kalau ininya pengen dirubah juga ya tinggal diklik kanan edit aja, tinggal dipastikan aja sih yang tadi.
Nah, jadinya gitu dia. Ya, ini juga sama. Saya rubah semuanya. JTXT. Kenapa harus JTXT? Yaitu terserah aja sih ya. Anda mau kasih pakai judul langsung, silakan aja. Anda mau kasih dia embel-embel lagi yang saya buat JTXT juga boleh. Ya, nggak ada masalah itu. Suka-suka aja pengen ngasih nama, yang penting tahu gitu. Nah, tadi saya bilang tadi coding aja ya, nggak masalah ya. Karena yang variable name udah saya ketik soalnya. Saya nggak ngetik lagi kan, saya tinggal ngopi aja, jadi agak gampang. Kalau diketik kan malas juga ya kita kadang. Dua kali ketiknya. Sama lah kayak Anda HTML, Anda pasti punya nama juga itu kan. Kalau enggak mana bisa dipakai dia. Nanti ada komponen, setiap komponen lah di apapun bahasa pemrogramannya pasti ada. Kadang ada yang namanya teks, ada yang namanya label kayak yang tulisan itu, ada yang namanya itu ID ya. Kalau di sini kan namanya name. Nah, nanti kalau di aplikasi lain namanya ID gitu. Ya. Cuman cara apanya sama. Penjelasannya dia sama. ID sama name itu dia tergantung programnya. Nah, ini klik-klik kayak gini nih ya. Nah, ini button juga sama, bukan J. Ada usul. Dikasih J, BTN, Si up siram kan. basam. Mesinnya tuh nah Malas tulisnya kayak gini. Jadi nama itu harus kayak gitu enggak lah ya, terserah Anda sih. Bahasa Inggris Anda kasih situ oke-oke aja. Bahasa Indonesia oke aja. Nah, seperti itu ya. Tabel juga. Nah, ini klik kanan. Nih, kalau di sini dia nggak punya label, dia cuma table content. Kita kasih namanya JTable 1 atau JTBL. Ini buku ya. Kita kasih dia JTBL buku. Oke. Nah, seperti itu dia ya. Kalau kita ingin ya menambahkan nama. Oke, selanjutnya kita kasih icon ya. Kita klik. Ambil icon. Nah, ini dia. Klik. Ya, ini bagus. Kalau ini sih cocoknya ukuran 16 sih ya. Simpan Anda nggak ini? Oke, nggak ada yang. Oh, simpan di kelas ini. Oke, ini aja lah ya. Ikonnya suka-suka kita aja sih ini. Ya, memang lebih cocoknya sih kayak ukuran-ukuran kecil gitu ya, 16 nih. Kalau ini 24 kemarin kalau nggak salah ukurannya. 24 kali 24. Hapus. Oke, ya iyalah ya, hapusnya agak beda sedikit ya. Hujan nggak ya? Oke, refresh.
Oke, kebesaran nggak apa-apa. Ini caranya seperti itu. Walaupun nggak bagus ya mesin itu, Anda carilah icon yang bagus gitu. Ukurannya kayaknya memang terlalu besar sih. Keluar. Oke, kira-kira gitu. Kalau pengen cantikin lagi ya bisa disesuaikan ini. Apa namanya ikonnya tadi. Oke, banyak ya. Saya gini dulu lah ya. Cek dulu option. Saya gini aja sih sebenarnya kan. Kebetulan udah saya rekam jadi ya saya lihat gini aja udah tahu lah siapa yang hadir kan ya. Jadi nggak usah ini kali gitu. Oke, sudah. Oke, sudah. Nah, baru setelah ini, setelah kita buat seperti ini, ya, kita selanjutnya mungkin kita coba menghubungkan atau kita coba tampilin ini ya, atau bentuk jadinya dulu lah. Bentuk jadinya nih kalau yang di kelas ini seperti ini gini. Iya. Oke, ini bentuknya seperti ini. Kalau misalkan kebesaran ya, Anda bisa kecilin dulu. Yang tadi 14 tadi memang besar kali sih ya. Saya ganti aja lah ya. Jadi 12. Sang blok kayak gitu aja kan. Pada ribet-ribet kan. Next. Spot. Nah ini dia. 12 aja lah ya. Oke. Oke. Nah, itu dia rempongnya kayak gitu tuh. Mau ditarik. Oke, gitu. Ya, geser ke sini sedikit. Nah, berantakan lagi. Oke. Oke, saya rasa cukup sih gitu. Oke. Ya, ini kita buat ke tengah ya. Jadi kalau dia jalan awal value-nya itu dia pasti adanya di atas ya. Kalau yang tadi kan kita apa namanya? Kita maximize gitu ya. Kalau ini kan kalau di maximize kan nggak cocok. Pun maximize kan seperti ini dia bentuknya, jadi nggak cocok dia. Kita buat oke. Kita buat dia di tengah dengan cara sama kayak tadi. Klik pada bagian J-frame-nya ini. Ambil di sini namanya ini kode.
Ya, ini dia. Generate center checklist. Cep. Jalanin lagi. Nah, seperti itu. Jadi dia posisinya di tengah. Ya, yang itu dalamnya ya nanti kita codingin dia biar dia clear. Maksudnya itu bersih. Kalau ini kan nggak mungkin kan ketik hapus. Nah, intinya dia nanti secara otomatis dia bentuknya kosong kayak gini. Ya, jadi kita tinggal ngetik aja. Nah, ya kayak gini dan nanti cuman kita di coding aja itu dia biar dia clear. Nah, kita hubungkan dia ke sini ya, jadi kita panggil dia di sini, cep tongol gitu ya, kita buatlah codingnya itu caranya. Nah ini ya seperti yang tadi dibilang dia punya event, jadi ini kita pengen waktu kita klik ini nongol dia si formnya tadi, pastikan nih kotaknya warna kuning, klik 2 kali atau klik kanan event. Nah ini dia namanya adalah action perform. Maka agak lama tuh situ tuh ya. Kita bisa klik 2 kali. Kita contohin pakai ini dulu nih, kita klik. Nah, dia itu nanti akan larinya ke sini. Nah, ini dia prosedurnya. Private void J menu entry data buku action perform. Jadi maksud action perform kan berarti waktu kita klik dia, ada performanya, actionnya gitu. Atau klik 2 kali di sini. Dia ke sini juga larinya dia tuh. Ya, nah codingnya itu bisa ngetiknya di dalam sini, nggak bisa ada intinya nih pembuka nih kan penutup. Nah ini dia isinya sama kan kayak di semester lalu kita buatnya kan manual gitu, privat void apa namanya gitu. Nah ini kita tinggal ketik codingnya, saya copy aja dari sini karena dia sama gitu. Nah ngambilnya kayak tadi ini ya, dia buatnya itu entah coding ya, new data buku. Ini data buku itu adalah form yang ini kan namanya F data buku. Nah jadi seharusnya sih kita waktu kita tulis ya gini kan, nah itu kita tulis tadi dia harusnya nambahin ini di atas import data buku F data buku. Kenapa? Karena si menu utama itu beda tempat foldernya atau package-nya dari data buku. Data buku ini dia nama package-nya. F data buku itu dia ini. Ya. Jadi dia import karena dia tidak di folder yang sama. Itu set visible. Oke, ininya true. Oke, gitu dulu kita jalanin. Ini codingnya ya. Data buku set visible true, jadi tampilin gitu. Visible kan ditampilkan, kalau dia false berarti kan nggak tampil, kalau dia true berarti dia tampil. Oke, ini udah full ya, udah oke lah ya. Udah cocok gambarnya tadi. Ya gambarnya bagusnya kan yang sesuai ya. Mungkin kita cari kayak gambar pustaka besok. Oke, nah ini kita klik. Cep. Nah, seperti ini dia. Ya, jadi dia tinggal kita buat coding koneksinya lagi ya. Kita buat nanti entry datanya lagi. Nah, terus kalau desain dulu dibuat nggak masalah juga sih, bagus desain dulu kan. Kadang kita buatnya gitu sih, desain aja dulu semuanya gitu kan. Membernya desain, penggunanya desain, peminjamannya desain gitu. Tapi kalau terakhir baru sih coding. Bagusnya sih gitu sih. Ya, kenapa? Karena kadang kalau desain coding ada saat dimana dia berelasi gitu. Ya, langkah baiknya kita desain dulu semuanya nih. Buku, desain. Kita buat member lagi seperti ini juga caranya. Data peminjaman kita buat seperti ini juga dia. Ya. Jadi secara otomatis dia nanti secara otomatis secara view-nya ya tampilannya boleh seperti ini atau mungkin susunannya dibagusin lagi atau ini yang kode buku yang labelnya mungkin di kiri, labelnya di kanan, tombolnya di mana gitu.
Atau ada juga kalau Anda searching di internet atau lihat buku, kadang tabelnya nggak ditampilin juga, nggak apa-apa sih gitu. Ya kenapa di situ saya tampilin ya? Saya cuma pengen ngebuktiin bahwasanya bisa gitu ya. Kita ngelihat view langsung gitu. Ya, jadi makanya saya buatin di sini. Gitu. Oke. Oke, mungkin ada yang ditanya dulu lah kira-kira ya. Saya mungkin berharap sih kalau ada yang punya komputer di rumah gitu ya, agak 3 orang atau 4 orang lah di kelas ini, ya mungkin bisa kerja kelompok gitu ya, bisa belajar juga untuk ini apa namanya, coba buatin ini gitu. Karena mudah-mudahan sih secepatnya gitu sih kita bisa ini sih offline sih, saya berharapnya sih. Saya takutnya kalau kayak gini aja ya terserang aja sih, paling ada lah yang ngikutin 1-2 saya rasa gitu. Cuman banyak kan nggak ngecobain. Kenapa ya? Pertama juga sedangkan Anda datang ke sini aja belum tentu bisa kan gitu. Apalagi Anda online gini sih ya. Ya mudah-mudahan segera lah ya. Oke, ada yang ditanya dulu nggak kira-kira? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak, Pak, Nggak ada? Pak, Ada nih. Pak, Kalau bisa yang punya komputer ya ini. Nah, siapa Pak Ewin nih bentar. Oke Pak, ada apa Pak? ini programnya di NetBeans Pak ya? Ya benar, NetBeans. Kemarin dari awal dari NetBeans kita buat. Enggak, maksudnya NetBeans-nya digabung dengan apa namanya MySQL enggak? Iya, nanti benar Pak. Nah, kita belum sampai ke sini nih. Kita nanti akan buatin namanya koneksi data dari database MySQL ke NetBeans. Itu belum kita buatin. Kita Yang ini MySQL-nya Pak ya? Kenapa Pak? Yang sekarang ini data di MySQL-nya dulu baru Pak ya? Belum. Kemarin kan kita baru buat desain tabel tuh di MySQL. Nah, sekarang ini adalah desain antarmuka ya yang kita gunakan nanti untuk mengentrykan data dari program NetBeans kita atau mengelola data dari NetBeans kita ini, nanti kita hubungkan dia ke MySQL. Jadi media penampungan datanya itu di MySQL tadi gitu. Cuman pengolahannya seperti entry data, simpan, edit, hapus, cari datanya gitu ya, peminjamannya. Nggak mungkin kan kita minjam buku, kita buka database, kita entry database kan gitu kan, view-nya juga nggak bagus kan gitu. Tapi kalau kita buat program pakai NetBeans ini kan, nanti di sini kan nanti ada data peminjaman nih, ya. Nah kita waktu minjam buku itu tinggal kita buka peminjaman, siapa namanya, berapa NIM-nya, kita ketikin NIM-nya. 20.01.00 sekian, enter. Minjam buku apa gitu. Kita ketik gitu misalkan kode bukunya. Oh, berarti minjam buku ini, simpan. Nah, berarti nanti di situ ada kecatat datanya. Si anak ini minjam buku ini tanggal sekian gitu. Siapa yang minjamin gitu. Jadi tercatatlah data peminjaman buku. Kalau sekarang ini intinya ini yang saya buka ini kan program NetBeans nih. Database-nya kan ini nih yang kita buat kemarin. Nah ini belum kita hubungkan. Nanti ada coding untuk menghubungkan database. Habis ini nanti kita buat ya. Mungkin kalau nggak terkejar sekarang nih, ini udah mau habis ini ya sih Zoom-nya. Nah, nanti kalau nggak terkejar ya besok kita buatin namanya lah koneksi data. Jadi kita butuh nanti namanya itu adalah driver MySQL. Ya, jadi untuk menghubungkan antara si Java atau si aplikasi yang akan kita bangun ini, yang kita bangun dengan menggunakan dengan menggunakan Java NetBeans ini, kita akan hubungin dia nanti ke dalam database ini MySQL. Nah, misalkan gini lah, saya udah punya aplikasi, cuman aplikasinya ini saya demoin aja, cuman aplikasinya bukan aplikasi yang akan kita buat ini ya. Kayak misalkan, nah inilah saya punya kayak gini nih. Ini aplikasi yang saya buat. Nah ini kan ya, ada data pegawai gini ya. Misalkan ini nih data pegawai.
Oke, ini kan data dari database nih. Ya, atau yang kecil lah, yang kecil saya tutup. Nah, kayak gini dia nanti nih view-nya. Cuman kasus kita kan beda dari yang ini ya. Nah, yang ini nih Pak, misalkan namanya misalkan golongan 3A misalkan ya, sembarang aja ya. Ini saya kasih misalkan 100.000. Nah, kita kan ngintinya seperti itu tuh. Cuman tersimpannya di MySQL. Nah, saya buat sembarang aja ya. Nah, simpan. Kata simpan katanya. Nah, ini dia tersimpan di database. Kalau kita lihat, ini tersimpan nanti dia di MySQL. Gitu. Ya, kan tampilan seperti ini kan akan lebih menarik ya daripada kita buka database kayak gini, kita cari tabelnya. Nggak mungkin kan kalau kita yang developer atau kita yang buat program bisa lah kan gitu kan ya. Cuman kan kalau kayak orang yang bukan developer gitu kita kasih database dia suruh ngisi data kan nggak tahu dia. Tapi kalau dengan tampilan seperti ini kan, oh udah tahu dia. Oh ini tujuannya kayak gini nih gitu kan. Nah ini kalau di gini nih diklik nongol datanya di sini nih. Kalau kita update misalkan nih jadi 2000 misalkan kita update. Cep. Oke, nah berubah jadi 2000 dia. Kita hapus misalkan, hapus. Oke ya hapus, yes. Maka hapus dia. Ya, itu yang akan kita buat. Cuman kasus kita adalah sistem informasi perpustakaan tadi. Ya, kalau ini kasusnya beda, tapi bentuk-bentuknya seperti inilah kira-kira. Nah ini. Ini nanti kalau udah bisa panjang kan bisa dibuatin hal-hal seperti ini. Ini contoh demo program yang kita buat. Bukan ini maksudnya yang pernah saya buat. Ya, cuman kasus kita itu adalah perpustakaan tadi. Itu sih kalau dari saya sih. Nih contoh kasus ya. Karena kasusnya setiap kelas sih beda-beda sih. Yang 19 dulu tentang ini saya buat. Kalau yang angkatan 20 ini tentang pustaka gitu. Jadi kalau view kita kan bentuknya gini nih. Nah, gini kan. Kita klik. Nah, nih. Ya, ini kita kecilin juga boleh biar tampilnya bagus gitu. Itu sih, Pak. Mungkin ada lagi. Pak iya, Irwin. Pak. Makasih, Pak. Iya, bisa dipahami kira-kira, Pak? Berarti perintah-perintahnya di NetBeans, tapi data-datanya di MySQL, Pak ya? Ya, benar seperti itu, Pak. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, nanti belajar website gitu juga tuh, percayalah. Konsepnya kayak gitu sama, nanti bisa dilihat. Oke, itu aja. Ada yang ditanya lagi, silakan. Ini codingnya belum ada ya, jadi kita belum bisa jalanin efeknya. Banyak yang nanya absen ya. Saya ambil begini aja nih. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada sih saya tutup sih. Karena waktunya cuma tinggal berapa nih? 1 menit. Ya, udah mau habis deh. Oke, nggak ada? Atau ada nggak yang udah nyobain? Nah, itulah pertanyaannya mungkin. Yang punya komputer. Nggak ada ya? Ada, Pak. Ya, mungkin kalau ada yang pengen tanya-tanya silakan. Kalau mungkin misalkan nih, kalau masih di Pekanbaru gitu ya, pengen datang ke sini kampus, ingin cobain, ya mungkin nggak bisa rame-rame sih ya, paling 3 orang kalau pengen datang malam silakan aja sih, ya. Karena takutnya sih mungkin kalau rame-rame aja sih, ya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada ya saya tutup dulu untuk malam hari ini ya. Mudah-mudahan kalau ada yang pengen bertanya nanti silakan di WA aja boleh ya. Itu aja dari saya tutup untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi